Halo Tribuners, selamat petang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 28 Januari 2022. Petang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Kejaksaan Negeri Gunung Kidul melakukan pemusnahan puluhan barang bukti pada Kamis 27 Januari pagi. Adapun barang bukti ini berasal dari belasan perkara yang sudah ditangani. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Gunung Kidul, Hani Adi Astuti, menyampaikan total ada 61 barang bukti yang dimusnahkan hari ini. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jogja, Alexander Aprita yang sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Alexander. Ya, halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan apa saja barang bukti yang dimusnahkan hari ini. Ya, sesuai informasi yang disampaikan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Gunung Kidul memusnahkan 61 jenis barang bukti yang berasal dari 14 perkara yang sudah selesai ditangani. Adapun 61 jenis barang bukti ini bentuknya beragam, mulai dari minuman keras, kemudian ada pakaian, dan juga obat-obatan terlarang. Dan untuk perkaranya sendiri jenisnya juga beragam, mulai dari pelanggaran Undang-Undang Kesehatan, Perlindungan Anak, pencurian narkotika, hingga minuman keras. Nih. Iya, kemudian dapat Anda jelaskan bagaimana cara pemusnahan barang bukti ini? Ya, pemusnahan dilakukan sesuai dengan jenis barang bukti yang masing-masing, seperti untuk yang obat-obatan terlarang yang bentuknya ratusan atau ribuan pil ini dihancurkan dalam blender yang dilarutkan dalam air deterjen. Kemudian untuk benda-benda lain seperti pakaian itu dibakar, lalu ada juga benda yang dihancurkan seperti gergaji yang terkait dengan salah satu dari perkara yang sudah saya tangani tersebut. Sedangkan untuk yang botol-botol merah seperti yang terlihat dalam video itu dihancurkan seluruhnya dengan alat berat. Nih. Ya, kemudian bagaimana tindak lanjut setelah pemusnahan barang bukti ini? Mengingat dari kejadian memastikan kasus perkara, seluruh perkara yang terkait dengan barang bukti ini sudah selesai ditangani, pasca pemusnahan ini dilakukan, dibuatkan laporan ke pihak berwenang, pihak terkait seperti kepolisian, untuk sebagai bentuk transparansi dari Kejari bahwa perkara seluruhnya itu sudah selesai ditangani, sudah bersih semuanya seperti itu. Dan kemudian dari pihak Kejari juga menyebutkan bahwa pemusnahan ini juga sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat bahwa eksekusi perkara yang ditangani oleh Kejari itu sudah selesai ditangani semua. Nih. Baik, terima kasih Alexander atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Gunung Kidul. Berikut tayangannya untuk Anda. Barang bukti ini didapat dari tahun berapa? Untuk barang bukti yang kita musnahkan, ini ada 14 jenis perkara, terdiri dari perkara Undang-Undang Kesehatan, psikotropika, narkotika. Dari 14 perkara tersebut ada 61 perkara yang kami musnahkan, yaitu periode bulan Juni 2021 sampai dengan Januari 2022. Jadi pemusnahannya sendiri dilakukan dengan cara apa aja? Untuk pemusnahan obat kita musnahkan dengan cara dilarutkan dengan menggunakan air yang berisi deterjen, kemudian kita blender. Untuk barang bukti berupa pakaian dan lain-lainnya kita lakukan pemusnahan dengan cara dibakar. Dan untuk minuman keras kita lakukan dengan kita gilas dengan menggunakan mesin pump. Semua perkara ini sudah selesai? Sudah, rata-rata adalah semua perkara tindak pidana umum. Pasca pemusnahan ini ada mungkin tidak lanjutnya ke depannya lagi? Akan kami buatkan laporan kepada yang tinggi lagi sebagai wujud transparansi kepada masyarakat. Kami melakukan eksekusi secara tuntas. Kebakaran terjadi di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Lampung. Sebelum asap mengepul, sempat terdengar suara ledakan. 1 unit mesin AC dan 2 unit kursi terbakar. Satuan Polisi Pamong Praja kemudian menerjunkan 2 unit armada pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Lampung, Indra Simanjuntak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Indra. Ya, malam Mei.
Ya, selamat malam Indra, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi terjadinya kebakaran di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kota Metro ini. Ya, jadi Tribuners dan Mei, dari informasi yang kita kumpulkan di lapangan, peristiwa kebakaran yang terjadi di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro ini terjadi sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, dan diawali dari suara ledakan yang keras dari lantai atas atau lantai 2, tepatnya di aula. Demikian, Mei. Ya, kemudian Indra dapat Anda jelaskan bagaimana situasi di lokasi kejadian dari pantauan Anda di lapangan dan apa yang diduga menjadi penyebab kebakaran ini? Ya, pasca adanya ledakan, kemudian diikuti dengan kepulan asap, sejumlah atau sebagian besar staf yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berlarian, berhamburan keluar, panik karena adanya kebakaran yang dideteksi di aula atau di lantai 2, Mei. Ya, kemudian Indra, bagaimana upaya pemadaman kebakaran tersebut? Ya, untuk upaya pemadaman, petugas damkar atau dari Satpol PP mengirimkan atau menerjunkan 14 personil dengan 2 unit mobil damkar. Kebetulan karena kebakaran terjadi di aula dan tidak ada barang-barang yang mudah terbakar karena hanya terisi dengan 2 sofa dan beberapa AC, pemadaman bisa cepat dilakukan sekitar 10 menit oleh petugas damkar. Demikian, Mi. Ya, kemudian Indra, apa yang diduga menjadi penyebab kebakaran ini? Ya, dari hasil olah TKP, sementara diduga berasal dari konsleting listrik yang terjadi pada AC karena berdasarkan keterangan aparat, awal mula terjadi kebakaran itu berada di titik di mana tempat AC itu berada. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan staf kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Berikut tayangannya untuk Anda. Terus dengar ledakan besar, pertamanya nggak notice, nggak sadar gitu apa itu ledakan, kirain kayak barang jatuh gitu aja. Dari lantai atas suaranya? Iya, kita nggak tahu kan awalnya di mana. Kita ngecek ke belakang, kirain ada barang jatuh atau ban pecah gitu kan. Terus kita coba cek, melihat ke belakang nggak ada. Terus orang-orang pada turun, ternyata kita baru sadar ternyata di atas kebakaran. Nah, tahu kebakaran itu apa? Ada asap apa? Asap udah hitam. Oh. Orang-orang pada turun dan teriak kebakaran ke bawah semua di ruangan awal. Suaranya cuma sekali ledakannya? Ledakannya sekali tapi gede banget. Kayak Kayak apa gitu. Konsleting AC ya, Bang? Iya, AC sih. kalau yang di lantai atas itu memang nggak ada orang? Di lantai atas, di ruangan atau di aula Yang kebakaran itu? nggak ada. Aula deh ya? Aula dia. Aula toh ya? Barang-barang pentingnya, Bang? Hah? Oh, barang-barang penting nggak ada? Kan di aula kosong. Oh, iya. Oh. Cuman ada kursi biasa, kursi gitu. Tapi pas kejadian itu nggak ada orang di aula ya, Bang? Di aula nggak ada kosong Saat itu ya? Yang di lantai atas ada tapi orang? Ada di bidang-bidang aja. Tapi di orang Pada turun, maka itu saya sadar mereka pada turun ya. yang sini turun semua kabur. Iya. Tapi apinya belum kelihatan waktu itu ya? Karena saya di bawah, cuman dengar letupan. Hari Pers Nasional akan terselenggara di Kendari dari 6 hingga 9 Februari 2022. Jelang kegiatan tersebut, sejumlah persiapan terus dimatangkan PWI Sultra selaku panitia lokal. Persiapan itu diantaranya akomodasi kendaraan, persiapan lokasi yang menjadi agenda perayaan HPN, hingga hotel penginapan peserta atau tamu VVIP selama di Kendari. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Sultra, Laude Ari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Laude. Halo, Mei. Iya, Laude, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana persiapan di Kota Kendari sendiri menjelang perayaan Hari Pers Nasional ini. Terima kasih, selamat malam Tribuners. Hari ini saya melaporkan kondisi persiapan dari jelang perayaan Hari Pers Nasional yang berlangsung di Kota Kendari. Hari Pers tahun 2022 sebagai tuan rumah ada di Kota Kendari, dan saat ini sejumlah persiapan dari panitia lokal PWI Sulawesi Tenggara dan
dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai persiapan, diantaranya alokasi kendaraan yang akan digunakan nantinya selama peserta berada di Kendari, kemudian hotel-hotel yang dipersiapkan untuk peserta menginap nanti selama berada di Kendari, dan beberapa tempat yang menjadi agenda pelaksanaan Hari Pers di Kota Kendari. Untuk akomodasi kendaraan, dari keterangan PWI Sultra yang selaku panitia lokal mengatakan bahwa PWI hanya menyediakan alokasi kendaraan untuk pengurus pusat nanti yang ada di Kendari. Kemudian kalau untuk duta besar dan tamu kenegaraan itu akan dibagi kepada pemerintah kabupaten, maksudnya dalam bupati dan wali kota akan membagi nanti masing-masing dari duta besar yang menjadi akomodasi kendaraan akan dibagi sama masing-masing bupati dan wali kota. Gitu. Iya, kemudian Laude, selain wartawan dari seluruh daerah, apakah ada tamu kenegaraan yang akan diundang dalam Hari Pers Nasional di Kendari ini? Ya, selain agenda Hari Pers ini akan dihadiri oleh wartawan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tamu kenegaraan juga hadir di dalam agenda ini. Dari keterangan sementara yang disebutkan PWI Sulawesi Tenggara, ada 18 duta besar yang akan menghadiri di perayaan Hari Pers Nasional di Kota Kendari. Kemudian untuk pejabat negara seperti Menteri Olahraga akan juga hadir, karena akan dalam Hari Pers ini juga ada agenda untuk ada semacam seminar olahragaan, karena kemudian yang ketiga itu tentang seminar investasi. Nanti seminar investasi ini juga akan diikutkan dalam perayaan Hari Pers dengan tujuan agar duta besar di berbagai negara ini bisa melihat peluang-peluang apa nanti dalam berinvestasi di Sulawesi Tenggara. Kemudian ada juga agenda nanti di forum pimpinan redaksi di berbagai media nasional yang ada di Indonesia. Demikian. Iya, kemudian Laude, dalam agenda perayaan Hari Pers Nasional nanti, puncak perayaannya ini akan digelar di mana? Nah, kalau dari rundown acara yang kami peroleh sementara, bahwa kegiatan Hari Pers ini akan dibagi dari beberapa tempat. Yang pertama itu di seminar akan berlangsung di Hotel Claro dan Hotel Horizon. Ada itu seminar investasi, kemudian Hari Pers itu, dan bersama Dewan Pers juga akan hadir dalam seminar itu. Kemudian di kegiatan selanjutnya itu ada penanaman mangrove, yang kemudian di pelepasan satwa endemik di rusa sama burung di rawa opah. Baik, terima kasih Laude. Terima kasih Laude Ari atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua PWI Sultra. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada seminar itu seminar kepariwisataan, seminar lingkungan hidup, seminar energi, kemudian seminar keolahragaan, dan itu akan dihadiri oleh Menteri Pemuda Olahraga, SIWO, Seksi Wartawan Olahraga PWI. Kemudian ada rapat kerja istri-istri wartawan anggota PWI. Ada forum investasi yang akan diikuti oleh para duta besar. Para duta besar lebih pada ingin mendengarkan pikiran-pikiran masyarakat, pelaku usaha di daerah ini, termasuk kepala daerah. Kita berharap kepala daerah itu
pengusaha ini menceritakan bahwa di Sultra ini ada potensi begini. Tapi Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!